Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatan batu kompor yang praktis ya. Rata-rata orang kalau bikin ketinggian kayu dipres semua, digergaji dengan ketinggian yang sama, dipaku-paku. Itu bagus rajin tapi memperlama pekerjaan. Bagaimana dengan hasil yang sama bagus rajin tapi kita lebih cepat ya. Ini kita tidak paku. Nah, ini cuma numpang-numpang. Kalaupun kayu kepanjangan, maka dimiringkan. Ya, ini dimiringkan. Kalau kurang tinggi, dikasih ganjal. Ini cuma numpang semua, tanpa ada paku semua. Jadi numpang-numpang, kayu tidak harus presisi tinggi ya. Kayak ini miringnya banyak. Kita lihat ya, ini miringnya sedikit. Kenapa kayu tinggi tidak sama? Nah, ini miring banyak karena ketinggian kayu tidak sama, tapi kita miringkan akhirnya ketemu di sini sejajar timbang. Nih. Dan semuanya begitu ya. Nah, ini dimiring-miringkan, miring sedikit nggak apa-apa. Kalau kemiringan terlalu banyak juga terlalu berbahaya ya. Kita perkirakan kemiringan tuh cuma 10 derajat atau gimana supaya aman dari jatuh ya. Ini juga sama. Ini kurang tinggi juga sama, semuanya diganjal. Ya. Kurang tinggi ganjal triplek apa ini tanpa paku semua, cuma ya istilahnya loh. Ini praktis. Kalaupun ketinggian kurang atau gimana, setelah selesai kita pasang semua ditimbang, kita tinggal ganjal kurang. Kalau ketinggian kelebihan kita tinggal miringkan saja. Ini praktis dan aman ya. Yang pojok jangan lupa miringnya diganti gini supaya lebih aman, menyangganya lebih banyak ya. Nah, sangat praktis sekali, lebih cepat pengerjaannya, hasilnya sama. Waktu pembongkaran pun kita tidak perlu bersusah payah mencopot paku, tinggal copot semua, tinggal lepas semua. Ini udah lepas, kalau bawah ini udah dijegal lepas, udah lepas semua. Lebih mempermudah pengerjaan sebelum dicor dan pembongkaran setelah dicor. Dan ini aman, jangan khawatir ya, karena kalau keset tuh tidak mungkin akan ambruk ya kalau kemiringan sedikit tuh. Kalau kemiringannya terlalu banyak bisa merosot ambruk ya. Nah, ini kita lihat. Kita pasang lagi yang sebelahnya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini yang baru dipasang. Ini penyangga untuk pertigaan ini juga pakunya paku kecil, triplek dipakukan di sebelahnya, ini dipakukan di kayu yang membujur sebelah baru pasang, dipakukan ke yang panjang ini ya. Ini pembongkaran juga lebih mudah, jadi ini udah kuat sekali. Dengan begini mempermudah kita waktu pembongkaran. Tinggal congkel, ini pakai tangan pun nggak pakai palu akan lepas semua karena paku kecil nih ya. Ini jadi ini langsung ditarik lepas. Nah, ini pakunya juga nancapnya tidak harus seluruh paku kecil tapi masih dibengkokkan. Karena apa? Kalau nancap semua juga kekuatannya sebenarnya hanya untuk supaya tidak gerak saja. Penyangga yang asli kan ini. Penyangga yang asli ini dipaku juga di triplek ini ya, dipaku dari sini. Ini juga pakunya nggak perlu kuat-kuat, paku kecil-kecil. Supaya kayu yang berdiri tidak gerak. Fungsinya cuma itu. Setelah tidak gerak, kita tumpangi udah aman. Nah, ini ya, lepas semua, aman semua ya. Ini untuk dapur 60 cm, kayunya kita tidak perlu 60 cm di pinggir, tapi 50 cm supaya tengah kita tidak kasih penyangga dengan triplek yang 1 cm ketebalan. Aman, tidak melengkung ke bawah atau kekuatan tripleknya aman. Di sini sisa 10 cm tidak perlu disangga. Karena apa? Sudah terkena bobot dari cor-coran nanti, sisa 10 cm ini akan aman. Dan triplek-triplek itu cuma di paku kecil pas pojok-pojok saja, supaya tidak gerak gitu aja. Jadi tidak perlu paku banyak, paku pojok sini, pojok sana, semua pas pojok-pojok saja. Semua supaya tidak gerak. Jadi bukan berfungsi untuk penguat, paku itu supaya triplek tidak gerak. Kalau kita tahu fungsi dari masing-masing bangunan, tentu kita akan bekerja lebih cepat, lebih praktis, lebih mudah ya. Jangan lupa ketinggian ditimbang ya. Setelah kita pasang ini, kita cek timbangan karena apa? Kalau sudah dicek, kalau kurang ataupun
ketinggian kelebihan kita juga mudah. Kita tinggal angkat kalau kurang tinggi pakai ganjel triplek atau apapun. Ya, seperti ini kurang tinggi ganjal, jadi kontrol pun lebih mudah. Kalau sudah digeraji presisi terus kita ngecek timbangan ternyata kurang, akan lebih lama pengerjaannya ya. Nah ini umpama ketinggian kita bisa doyongkan sedikit atau ganjelnya kita ambil dengan cara yang termudah, maka akan lebih cepat. Kita tata tripleknya. Nah ini triplek sudah kita pasang, yang kita paku cuma yang pojokan belakang ya, 4 ya. Ini 1, ini pasang sambungan 2, yang sini tidak, jadi yang ini tidak, yang ini 3, yang pojokan sana 1, 4. Supaya tidak gerak saja sebenarnya. Jadi bukan untuk kekuatan, supaya triplek itu tidak gerak ya. Jadi 4 dipaku semua. Walaupun nancapnya tidak semua nggak apa-apa, sudah nancap sedikit bengkok ya nggak apa-apa. Ini triplek sudah tidak mungkin gerak waktu dicor ya, kekuatannya cuma supaya tidak gerak. Ini sudah aman, bongkarnya mudah, pakunya paku triplek semua tanpa paku reng ataupun paku usuk, tidak sama sekali pakai reng atau usuk ya. Nah, sekarang waktu penataan besi ya. Nah, saya biasanya jarak 12 cm, besi ukuran 10 sama 8, jadi 10 8 10 8, jarak 12 cm sudah berani ya. Nah, ini jaraknya 2,40 meter, memanjang, yang ke sini 150 ya. Nah, perlu dimengerti, kayu di sini yang dikatakan tidak motong presisi adalah karena kayu sudah ada pendek-pendek bekas. Kalau kayunya panjang tentu kita harus motong. Tentu kalau motong jangan dipresisikan, lebih baik agak panjang sedikit supaya bisa doyong tanpa dipaku, tidak jatuh ya. Nah, tanpa paku reng, semua paku triplek untuk pojokan 4 itu sama. Untuk yang sini ya, ini ya pinggiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua cara pembuatan meja dapur tanpa paku reng dan paku usuk yang praktis. Di sini yang pakai paku reng atau paku reng ya, ini cuma triplek di pinggir saja ya, yang di dinding karena supaya kuat nancapnya ke dinding. Jadi nancap dinding pakai paku reng, yang lain tidak ada. Kayu-kayu dari bengkorah atau rangka ini tidak ada paku sama sekali satupun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau berguna, subscribe, kita sharing supaya lebih maju dalam berusaha di bidang bangunan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.